Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Ya, senang banget ketemu lagi hari ini. Mas Bre mau ngajak kalian untuk buat ide usaha jajan pasar. Ini salah satu jajan pasar favorit Mas Brewok ya. Ini namanya arem-arem, dan pastinya arem-arem ini anti gagal. Yang pasti kalian jangan skip videonya ya. Dan step by stepnya, tips-tipsnya tuh jangan sampai di skip ya, supaya benar-benar berhasil ya. Oke, langsung aja. Ini isiannya kita akan buat yang ekonomis ya. Isiannya cuma tahu sama tempe proteinnya, tapi nggak kalah enaknya sama yang isian lainnya. Kita akan goreng dulu. Ini tahu ini Mas Bri cuma pakai 3 kotak itu ya, 3 kotak tahu putih dipotong kecil-kecil aja. Ini kita gorengnya setengah matang aja. Kemudian ini cabenya ya, cabai merah dan cabai rawit yang banyak supaya pedes. Jadi isian isian arem-arem itu menurut Mas Brewo ya harus yang beneran nampol ya, karena kan nasinya banyak. Nasi plus santannya itu kan banyak, jadi harus yang bener-bener isinya itu bener-bener berani rasanya ya. Ya, ini pertama kita akan tumis ya, bawang merah bawang putih yang udah diiris-iris, kemudian masukkan daun salam dan juga laos ya yang digeprek, sama jahe. Mas Bri juga tambahin masing-masing ya setengah jempol aja. Jahe sama laosnya itu kalian bersihkan dan digeprek ya. Nah, kalau udah berbau harum ya bawang merah bawang putihnya, kalian masukkan cabai yang udah di blender dengan air ya. Tadi ada cabai merah dan cabai rawit, banyakin cabai rawitnya ya kalau kalian suka pedas ya. Kemudian kita tambahkan gula jawa. Ini Mas Bri kasih satu keping itu ukurannya sekitar 30-40 gram ya. Kalau misalnya kalian nggak ada gula jawa, ganti gula pasir juga nggak apa-apa ya. Kita tumis ya bumbunya ini sampai benar-benar matang, sampai harum, berubah warna, minyaknya keluar gitu ya. Kemudian kita tambahkan air seduhan asam jawa ya. Ini Mas Bri kasih sekitar 2 sendok makan. Kemudian baru kita masukkan tahunya. Jadi pastikan bumbunya matang dulu, baru kalian siram dengan air asam jawa tadi ya. Kemudian kita tambahkan juga tempe. Kalau tempe itu kita nggak perlu goreng, karena tempe itu dia nggak gampang hancur ya. Tempe juga dipotong kecil-kecil aja. Tempe sama tahunya dipotong kecil-kecil. Kalau tahu itu kita goreng dulu setengah matang supaya dia nggak hancur ya. Ya, ini kita tinggal campurkan dengan bumbu ya. Setelah itu boleh tambahkan di sini Mas Bri kasih kecap ikan ya. Kemudian ada saus tiram juga, masing-masing 1 sendok makan aja. Ini nanti kita cuma pakai beras tuh setengah kilo tuh jadi sekitar 22-23 ya. Tambahkan sedikit air ya, supaya bumbunya itu lebih ngeblend ya, lebih nyampur gitu ya. Kemudian seasoning, kasih garam sama sedikit kaldu bubuk ya. Untuk garamnya itu Mas Bri kasih sekitar 1 sendok teh, sama kaldu bubuknya sekitar setengah sendok teh ya. Jadi tinggal kalian aduk-aduk aja sampai menyusut ya, sampai menyusut kering gitu. Lalu tinggal kita sisihkan ya. Nah, seperti ini. Kalau kalian mau tambahkan sayuran itu monggo ya, cuman ini aja udah enak. Jangan lupa dicek rasa ya, indah mantap rasanya. Ingat ya, komposisinya jangan lupa, jangan di skip ya, jangan dikurang-kurangin lah pokoknya. Oke, next tips selanjutnya adalah tentang kelapa parut ya. Kelapa parut itu perlu banget diperhatikan. Jadi kalau misalnya berasnya setengah kilo, usahakan kelapa parutnya itu sekitar 400 sampai 500 gram ya. Itu ukuran satu kelapa yang besar itu sekitar 400 sampai 500 gram. Kalian tambahkan air ya, biasanya Mas Bri blender supaya santannya tuh bener-bener banyak ya. Jadi kelapa tadi yang 400 gram itu Mas Bri tambahin air sekitar 1 liter, jadinya nanti santan 1 liter. Ingat ya, kelapa tadi kelapa diulangin lagi supaya kalian katam. Kelapanya tuh sekitar 400 graman gitu ya, 400 sampai 500 gram kalau misalnya dapat kelapa yang besar ya. Tambahin air 1 liter, kalian peres gitu ya. Jadi santan nih, jadi santan ukuran 1 liter. Jadi perbandingannya beras setengah kilo, santannya 1 liter ya. Kalau misalnya berasnya 1 kilo ya berarti dikalikan 2, santannya berarti 2 liter.
Kemudian tambahkan salam, serai, laos, sama daun jeruk ya. Ini kita akan panaskan dulu santannya. Kayak gini. Kalau udah mendidih kalian masukkan beras. Ini beras sudah dicuci, udah Mas Bri rendam kurang lebih sekitar 15 menit ya. Lalu kalian masukkan di ini, di santan yang udah mendidih ya. Tinggal kalian diaron gitu ya. Kalau buat arem-arem itu pokoknya yang paling penting tadi santannya ya, inget ya. Tipsnya itu santannya. Kalau misalnya santannya cukup, kalian nggak bakal apa takut nanti apa namanya tekstur arem-aremnya ambrol atau apa gitu ya. Dia bakal bagus teksturnya. Jadi tipsnya itu ya, jangan, jadi kalian benar-benar harus fokus di situ ya pemakaian santannya. Nah kalau misalnya udah ngeblend gini ya, udah nyampur, kalian matikan, tambahkan garam. Ini Mas Bri kasih setengah sendok makan garam sama sedikit kaldu bubuk kalau kalian suka ya. Jadi per setengah kilo itu beli setengah garamnya Mas Bri kasih setengah sendok makan. Kalau misalnya 1 kilo berarti garamnya 1 sendok makan ya. Ya kalian tunggu. Nah ini udah nyampur ya, udah dingin ya. Nah seperti ini. Sembari kita nunggu ini kita akan lemesin dulu daunnya ya. Kalau untuk arem-arem tuh daunnya yang pendek-pendek aja. Jangan lupa daunnya tuh harus dilemesin, boleh dipanggang di atas api gini, atau boleh kalian apa angin-anginin ya semalaman gitu juga bisa. Ini satu porsinya Mas Bri timbang kisaran antara 50 sampai 60 gram ya. Jadi dia nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, sedengan ya. Nah kasih lemek sedikit ya, kasih daun yang kecil gitu di atasnya. In case kalau misalnya daun yang bagian luar dia bocor, dalamnya itu dia nggak bakal keluar ya. Dan tips selanjutnya kalau mau buat arem-arem itu, kalian isi dari ujung ke ujung, jangan pelit ya, jangan pelit isiannya. Dari ujung ke ujung supaya orang tuh makan nggak kena prank. Sebab kadang ada yang orang jualan murah gitu ya, cuma isiannya di ujung, di usianya cuma di tengah gitu, dan rasa juga kurang enak gitu ya. Ini untuk nasinya udah enak ya, nasi santannya udah enak karena santannya benar-benar udah gurih ya, sama isinya nampol. Aduh, wajib recook. Kalau kalian suka arem-arem nih wajib di recook ya. Tinggal kalian kasih lidi, kemudian bagian atas itu bisa kalian tekan-tekan ya supaya dia ke bawah. Sebaiknya kalian pakai lidi ya, sebab kalau misalnya pakai tusuk gigi kayak gini itu kadang tusuk giginya kurang lancip jadi nggak enak. Kalau lidi itu kan tipis, dia lebih gampang gitu ya nusuk ya. Ya PR-nya sih buat kayak gini aja. Kalau misalnya kalian nggak sering buat ya memang bener-bener PR. Cuman kalau misalnya kalian sudah beberapa kali buat, insya Allah bakal bisa. Nah ini kita kukus kurang lebih sekitar 1 jam ya, bener-bener tanak gitu ya, supaya arem-aremnya itu bisa tahan seharian. Oke. Arem-arem biasa Mas Bri buat tuh kalau misalnya jadi jam misalnya jadi nih jadinya jam 9 pagi gitu ya, bisa sampai malam, bahkan sehari selanjutnya itu masih enak gitu ya. Ya ini jadinya tinggal kita tunggu sampai dia dingin. Nah ini hasilnya, kalian bisa lihat ya hasilnya. Jadi salah satu kunci arem-arem berhasil itu adalah pemakaian santannya. Jadi jangan sampai kurang. Oke. Nah seperti ini, meskipun isiannya nggak ada daging, nggak ada apa, cuma dari protein tahu dan tempe, pastinya ini worth it banget, enak banget ya. Itu aja ya konten kali ini. Buat kalian mau tahu berapa harga jualnya, seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi ya. Dan buat kalian yang baru aja gabung ke sini, Mas Bri ucapin banyak terima kasih. Kalau kalian suka video-video di channel Mas Bri, bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, dikasih like, dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng supaya kalau ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan. Oke itu saja konten kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa jaga kesehatan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.